Buah kedondong, buah belewa, dibeli di pasar Sandu. Selamat datang kembali di podcast H. Kami ucapkan salam rindu. Saya lu. Halo guys, gimana nih kabarnya? Pastinya udah rindu kan sama kita? Kembali lagi nih di podcast H. Bersama kita ada Debbie, Teana, Ray, Vanessa, Niken, Michael, dan Glenn. Nah, pada hari ini tuh kami kembali dengan membawa topik baru nih. Pasti kalian pada kepo gak sih? Yang pasti podcast kita kali ini tuh bakalan lebih lengkap dan dijamin belajar itu menjadi semakin seru. Nggak pakai lama, yuk kita cus aja langsung. Saya punya temen nih, namanya Julie. Kemarin tuh Julie telepon Thea. Dia bilang kalau habis baca cerpen. Terus Julie minta tolong ke kita. Minta tolong apa teh? Jadi di cerpen itu ada hal-hal yang dia nggak paham. Pokoknya tentang dinamika kehidupan gitu. Dia minta bantuan buat mecahin pertanyaan dia. Gimana menurut kalian? Boleh banget teh. Nanti Thea ceritain dikit ya, supaya penjelasan kita sesuai sama yang dimau Julie ya. Si tokoh dalam cerpen yang bernama Namu ketemu teleport stone. Jadi, dia bisa pindah tempat hanya dengan menyentuh batu itu. Sayangnya, dia nggak bisa kendaliin. Di awal cerita, dia pindah ke hutan gara-gara batu itu. Di hutan ada banyak hewan dan tumbuhan yang menurutnya asing. Di hutan itu, dia bisa bertahan selama seminggu. Tapi nggak lama, dia pindah ke padang pasir. Di sana juga ada hewan dan tumbuhan. Sayangnya, dia cuma bisa bertahan beberapa hari dan langsung lemah. Gak kayak hewan dan tumbuhan di sana. Aku tahu. Pasti Julie mau tahu kenapa makhluk hidup bisa berbeda-beda kayak gitu. Karena setiap makhluk hidup itu punya sel yang berbeda-beda. Iya, bener banget, Nes. Kalian tahu nggak kalau di tubuh kita itu terdiri dari jutaan sel loh? Wah, sampai jutaan ya ternyata. Iya, Thea. Di dalam sel kita itu terdiri dari unsur makro, yaitu unsur yang ditemukan dalam jumlah besar seperti karbon, oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Ada juga unsur mikro, yang merupakan unsur-unsur yang ditemukan di sel kita dalam jumlah sedikit, seperti ferrum, klor, kalium, natrium, dan magnesium. Ada juga komponen kimiawi penyusul sel berupa senyawa organik, antara lain karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Kalau struktur dan fungsinya gimana, Bi? Oke, aku akan jelasin juga nih struktur dari sel ya. Oke, Debbie. Perlu kita ketahui bila sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik terdiri dari dinding sel, membran plasma, nukleoid, organel, dan flagea. Kalau sel eukariotik itu terdiri dari membran sel, sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, centrioil, dan mikrotubulus. Gimana nih? Udah paham kan? Wah, paham, Deb. Sekarang aku jadi lebih tahu nih mengenai struktur dari sel makhluk hidup. Kalian juga harus tahu kalau sel manusia itu mengalami pembelahan loh, seperti pembelahan mitosis yang merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Dan juga pembelahan meiosis, merupakan pembelahan sel dengan dua kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Oh, jadi itu yang menyebabkan sel kita menjadi banyak kan, Deb? Iya, betul sekali. Dapat dikatakan juga sebagai bioproses, yang diartikan sebagai suatu proses biologis atau proses kehidupan yang kompleks dalam sel. Berikut contoh dari bioproses yang terjadi di dalam sel. Pertama, transport melalui membran, baik itu transport aktif maupun transport pasif. Yang kedua, sintesis protein yang berlangsung di dalam sel juga termasuk bioproses. Yang ketiga, reproduksi sel, yakni proses penggandaan DNA atau materi genetik yang ada di dalam nukleus yang kemudian menghasilkan sel anakan dengan DNA yang identik. Wah, parah sih. Lengkap pol sih. Gimana nih? Udah paham kan semuanya mengenai sel makhluk hidup? Sekarang lanjut Teh, gimana cerita seterusnya? Si Namu ini nggak cuma pindah-pindah ke alam bebas saja,
Tetapi dia juga pindah-pindah negara dan tinggal sebentar di negara-negara itu. Juli pengen tahu nih, penduduk di negara-negara itu seberapa banyak sih? Tahu nggak kalian bahwa di Indonesia ini kan penduduknya banyak loh. Negara kita termasuk peringkat keempat dari seluruh dunia dengan penduduk terbanyak loh. Emang bisa menghitung jumlah penduduk di Indonesia? Apakah kewalahan? Ya bisa dong bro. Emang gimana cara menghitungnya? Sebenarnya ada banyak buat menghitung. Tapi salah satunya pakai sensus penduduk. Emang bisa pakai sensus penduduk? Bisa. Sensus penduduk bisa dibagi lagi jadi berdasarkan jenis, tempat tinggal, dan cara pengumpulan data. Oh, kalau cara lain ada. Ada, bisa pakai registrasi penduduk dan survei penduduk. Kalau dinamika penduduk itu ada nggak sih kendalanya? Kalau dinamika penduduk ada kendalanya. Kalau boleh tahu apa kendalanya? Kalau kendalanya sendiri bisa seperti jumlah penduduknya semakin banyak, persebaran penduduk yang tidak merata, dan tingkat kemiskinan yang makin tinggi. Dan masih banyak lagi. Oh, jadi begitu. Sekarang aku sudah tahu cara menghitung jumlah masyarakat di Indonesia. Makin asik nih ceritanya. Lanjut deh. Sinamu akhirnya pindah ke Indonesia. Dia lama banget tinggal di sana. Selama di Indonesia, dia hidup bersama keluarga yang menjalankan bisnis makanan khas. Jadi tentu aja dia udah nyobain berbagai jenis makanan khas. Bentar deh. Soal makanan khas, katanya si Tea mau buka usaha dari makanan khas daerah, guys. Tapi Teh, kamu udah tahu belum cara menentukan titik impas atau cara menyeimbangkan masuk dan pengeluaran di usahamu nanti? Waduh, aku belum mikir sampai situ pas ngajak usaha. Kasih tahu dong. Nah, aku kasih tahu nih. Jadi, cara nentuin kerugian dan keuntungan suatu usaha bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus BEP atau nama lainnya break even point. Nah, BEP ini dibagi menjadi dua, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. Kalau BEP unit, itu rumusnya biaya tetap dibagi dengan hasil pengurangan dari harga jual dikurangi biaya variabel. Kalau BEP rupiah, itu rumusnya biaya tetap dibagi dengan hasil 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan harga jual per unit. Gitu Teh. Oh, jadi gitu ya cara ngitungnya. Bener-bener ngebantu banget. Makasih Rey, sekarang aku jadi ngerti deh. Oke deh, aku langsung ke akhir cerita aja ya. Ternyata selama ini, Sinamu tuh gak pernah punya batu itu. Itu semua cuman mimpi. Dia ketiduran pas dia lagi baca berita politik yang bahas ideologi. Karena pembahasan beritanya cukup berat buat Namu, ya udah deh, dia ketiduran. Dari cerita Tea tentang Namu yang lagi baca berita politik dan ideologi, aku jadi terinspirasi pengen bahas ideologi yang ada di dunia deh. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih isi dari paham ideologi yang ada di dunia? Aku tahu beberapa aja sih, cuma komunisme, liberalisme, dan demokrasi. Sebenarnya nggak cuma itu aja sih, masih ada yaitu konservatif, kapitalisme, fasisme, nasionalisme, sosialisme atau sosial, dan masih ada fasisme, anarkisme, demokrasi Islam, demokrasi Kristen, dan demokrasi sosial, feminisme, gaulisme, nasisme, islamisme, komunitarisme, dan maoisme. Oh, aku baru tahu. Ternyata sebanyak itu ya. Bukan sampai situ aja, terdapat asal mulanya loh. Aku mau tahu lagi dong. Nih, negara yang menganut ideologi fasisme adalah Italia dan Jerman. Sedangkan ideologi monarki terbagi menjadi dua, yaitu monarki mutlak dan monarki konstitusional. Negara monarki mutlak diantaranya Brunei, Oman, Karas, Saudi Arabia, Swaziland, dan Vatikan. Sedangkan negara monarki konstitusional diantaranya Jepang, Inggris, Malaysia, Thailand, dan masih banyak lagi. Dan negara penganut ideologi konservatif adalah Inggris, Kanada, Bulgaria, Denmark, Hungaria, Belanda, dan Swedia. Aku juga mau bahas tentang apa itu anarkisme. Anarkisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa negara tidak memiliki pemerintahan atau negara sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Negara penganut ideologi ini adalah Rusia dan Spanyol. Di Indonesia sendiri berkembang sebuah ideologi yang bernama ideologi Pancasila.
Ideologi Pancasila adalah gabungan dari nasionalisme dan komunisme. Ideologi Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang menjadikan Tuhan sebagai pusatnya. Pengertian ideologi Pancasila itu sendiri adalah kumpulan nilai dan norma yang meliputi sila-sila alam Pancasila. Jadi sangat jelas bahwa Indonesia menjadi negara kesatuan yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Wah, aku jadi paham sekarang. Tapi aku mau tanya dong, apa sih gerakan nasionalisme di Asia Afrika? Boleh dong. Nasionalisme negara-negara di Asia yang bangkit menentang kolonialisme antara lain terjadi di India, Filipina, Indonesia, Turki, Jepang, dan Cina. Sedangkan negara di kawasan Afrika yang mengembangkan ajaran nasionalisme akibat imperialisme antara lain Libya, Mesir, Angola, dan Afrika Selatan. Iya, seru sih ceritanya. Ternyata cuma mimpi. Bener-bener. Juli udah nggak ada pertanyaan lagi, Teh. Masih ada satu lagi. Dia pengen tahu nih tentang gereja sebagai persekutuan terbuka dan hakikatnya. Karena di mimpi, Namu juga sempat bertemu oleh seorang romo di sebuah kota yang sempat ia tinggali. Dan romo tersebut sedang menjelaskan tentang gereja, sehingga Juli ingin mengenal gereja lebih dalam. Oke deh, sebelumnya masih ada nggak sih yang ingat arti gereja? Ingat, Nes, kata gereja berasal dari bahasa Portugis. Igreja yang diambil dari bahasa Yunani eklesia, berarti kumpulan, pertemuan, atau rapat. Paus Fransiskus menjelaskan eklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil kita semua menjadi keluarganya. Asik, Niken masih ingat nih. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak hakikat gereja sebagai umat Allah? Aku tahu, Nes. Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Yang kedua, umat Allah dipanggil dan dipilih untuk misi menyelamatkan dunia. Dan ketiga, hubungan Allah dengan umatnya dimateraikan oleh suatu perjanjian. Yups, tepat sekali. Selain itu, dalam hidup menggereja sebagai umat Allah juga ada konsekuensinya loh guys. Kalian tahu nggak konsekuensinya apa saja? Konsekuensi umat hierarki yang pertama itu, di mana hierarki memandang umat sebagai partner kerja. Kalau yang kedua, hierarki memperlakukan gereja sebagai satu umat Allah. Ya benar. Bagaimana dengan konsekuensi untuk hierarki? Konsekuensi untuk hierarki yaitu menyadari bahwa hierarki sedang melakukan tugas pelayanan. Konsekuensi untuk awam yang pertama, umat harus menyadari kesatuan dengan umat lain. Yang kedua, aktif ambil bagian dalam kegiatan menggereja. Yah, kalian hebat banget deh. Ada pertanyaan lagi nih. Usaha-usaha konkret apa saja yang dapat dirumuskan sebagai wujud anggota gereja umat Allah dan persekutuan terbuka? Yang pertama yaitu tidak menolak panggilan Tuhan untuk melakukan misi sebagai umatnya. Yang kedua yaitu mengembangkan pemikiran dan perbuatan sebagai jemaat pertama pada diri kita. Dan yang ketiga, lebih menumbuhkan rasa kekeluargaan dan persaudaraan dengan seluruh umat gereja. Yang keempat, tidak memandang rendah siapapun terlebih orang-orang di dalam gereja. Kalian juga harus benar-benar menerapkan usaha-usaha itu dalam diri kalian ya. Gak kerasa ya, kita udah di penghujung podcast. Gimana nih, pastinya kalian gak bosan kan dari tema yang kita angkat? Oh iya, pelajaran yang dapat kita ambil dari podcast ini adalah kita harus kritis terhadap lingkungan yang di sekitar. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, namun kita juga harus peduli dengan hal-hal lain di luar diri kita. Sambil berdinamika, sambil mengkritisi hal-hal benar yang ada di luar. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya bagi kalian semua. Jangan lupa share, komen, dan like. Kami akan datang lagi di podcast selanjutnya yang pastinya dengan tema-tema yang lebih menarik. Bye, see you guys, thank you.